Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil muttaqin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Khafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan ulasan kita di kitab Mabahis fi Ulumil Quran pada topik yang ketiga, ya, yakni tentang al-wahyu. Sebelum mengulas tentang makna wahyu, ya, juga kaifiyah atau tata cara wahyu, Syekh Manak Khalil Al-Qattan memberikan penjelasan pengantar seputar imkaniyatul wahyi wa wuqu'uhu, kemungkinan terjadinya atau kemungkinan wahyu itu, ya, muncul, dan juga realitasnya seperti apa. Ini beliau kemukakan mengingat ada beberapa kalangan yang skeptis, ya, meragukan apakah wahyu itu benar-benar ada atau tidak. Ini terutama dari kalangan orang-orang yang berkeberatan dengan perkara-perkara yang sifatnya metafisik, ya. Kalau tidak terindra, mereka meragukan. Maka kemudian beliau memberikan pengantar ini, ya. Izdaharatil hayatul ilmiyatu wa badadat asy'atuha kulla raibah kanat tusawirun nasa ila ahdin qaribin fima wara'al ma'dati min ruh. Bahwa kehidupan ilmiah itu telah berkembang sedemikian rupa, kemajuannya menghilangkan banyak keraguan. Bahkan kemajuan ilmiah ini menunjukkan kepada manusia bahwa ada yang ada di balik sesuatu yang bersifat material. Wa amana ilmu al-madiyul ladzi wada'a jalal kainati tahta at-tajrubati wal ikhtibari bi anna hunaka alaman ghaibiyan wara'a hadzal alamil musyahad. Nah, ilmu yang semula itu bersifat materi, ya, itu kemudian yang dahulunya itu memperlakukan berbagai benda-benda yang ada itu di bawah observasi dan pengamatan, itu kemudian menyadari bahwa di balik alam yang bisa kita saksikan ini, itu ada alam yang gaib. Jadi fenomena ilmiah itu sekarang sudah sampai ke situ, sudah menyadari bahwa di balik realitas yang bisa kita indra itu ada, ya, alam ghaibiyah. Wa anna alam al-ghaib, dan juga bahwa alam ghaib itu adaku wa a'maku min alami syahadah. Itu lebih detail, lebih teliti, lebih mendalam, lebih kompleks, ya, dibandingkan dengan alam yang bisa kita saksikan, alam syahadah. Wa aktsarul mukhtari'atil haditsati allati ukhisat bi albabin nasi tahjubu wara'aha hadha sirr al-khafi alladhi ajiza al-ilmu an idraki kunhihi wa in lahatha atharahu wa mazahirah. Dan sudah banyak penemuan terbaru yang diperoleh dari
hasil kecerdasan manusia itu menunjukkan kepada kita apa yang ada di balik di balik alam yang sifatnya material ini, yang memang ilmu itu tidak mampu untuk menjangkau dengan detail, ya, menjangkau hakikatnya, meskipun bisa dirasakan, ya, bisa diketahui asar dan mazahirnya. Jadi tidak bisa diindra secara langsung, tetapi pengaruhnya juga penampakan, ya, itu bisa dirasakan. Nanti beliau kasih beberapa contoh, ya. Wa qarraba hadza ba'da syukati baina tanakkuril adyani wal imani biha misdaqan liqaulihi ta'ala. Dan ini semakin mendekatkan bagaimana bukti-bukti akan kebenaran agama yang sebelum ini diingkari, ya, dan juga bukti-bukti keimanan sebagai pembenaran firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dalam surah Fussilat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Bahwa Allah berfirman, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di berbagai ufuk. Di antara maknanya itu Allah semakin seiring waktu itu Allah bukakan kepada manusia itu berbagai hakikat yang sebelumnya itu tidak mereka ketahui. Wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, ya, sampai jelas bagi mereka bahwa itu adalah al-haq, ya. Ini apa yang Allah berikan kepada manusia, apa yang Allah turunkan kepada manusia, itu adalah al-haq. Dan sekaligus juga ini menegaskan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Isra, wa qaulihi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan al-ilm itu kecuali sedikit. Jadi kesadaran bahwa ada fenomena di balik realitas yang berupa alam gaib itu, yang itu sulit dijangkau hakikatnya oleh manusia, itu menyadarkan kita bahwa sebetulnya yang kita ketahui itu masih sangat sedikit, masih sangat sedikit dibandingkan dengan yang sudah kita ketahui. Tapi kita menyadari bahwa ada, dan itu semakin lama semakin terbuka. Di kitab yang ditulis tahun 80-an ini, ya, 80-an 90-an itu menceritakan seperti itu, apalagi di zaman sekarang, ya. Zaman sekarang sudah lebih banyak lagi, ya, penemuan terbaru. Fal buhuthun nafsiyatur ruhiyatul laha fi mitmaril ilmil an makanatuha wa yusaniduha wa yuqarribuha ila al-afhami tafawutun nas fi madarikihim wa muyulihim wa gharaizihim. Pembahasan psikologis, ya, pembahasan ruhiyah itu sekarang sudah punya posisi tersendiri, ya. Kalau dulu itu kan ilmu-ilmu yang sifatnya psikis, ya, seperti ini, itu tidak begitu mendapatkan porsi, ya. Kalau sekarang semakin banyak, ya, semakin banyak kajian-kajian psikologis, ya. Bahkan dihubungkan juga dengan neuroscience, ya. Jadi banyak pembahasan yang berkaitan dengan itu sekarang. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ada tingkatan atau ada degradasi, ya. Ada
perbedaan level pemahaman atau tingkat kemampuan manusia itu dalam memahami sesuatu. Ini dalam apa namanya, di antara manusia itu misalnya ya, ini bergantung kecenderungan mereka dan juga naluri mereka. Misalnya di sini beliau katakan, faminal uqul al-abqariyul faz alladhi yabtakiru kulla jadid. Ya, di antara akal manusia itu ada yang sedemikian cerdasnya, ya, sedemikian jeniusnya sehingga orang-orang seperti ini mudah memahami sesuatu, ya, banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya inovatif dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, wa min hal ghabiyul ladzi yasta'si alaihi idrakun badihil umur. Ada juga orang yang berpikirnya itu lambat. Dia sulit memahami perkara-perkara yang sebetulnya simpel. Jadi di satu sisi ada yang bisa dengan mudah memahami perkara yang sedemikian rumitnya. Ada juga yang perkara yang sederhana saja sulit dia pahami. Wa bainal manzilataini darajat, dan di antara dua kondisi itu juga ada tingkatan-tingkatannya lagi. Ya, kecerdasan juga ada tingkatannya, kebodohan juga ada tingkatannya. Maksudnya beliau ingin mengatakan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dari sisi itu, ya. Dari sisi perkara yang sifatnya abstrak, ya. Kecerdasan itu kan abstrak sebetulnya, ya. Tetapi kajian-kajian tentang itu sekarang sudah banyak, ya, sudah marak, ya. Nah, kemudian beliau katakan wan nufusu kadzalik, ya, jiwa pun juga demikian. Jadi jiwa itu juga ada levelingnya, ya, ada tingkatan-tingkatannya. Minhas safil musyrik, ya, diantaranya ada yang jiwa itu jernih, ya, memancarkan berseri, ya, memancarkan kecemerlangannya. Sebaliknya wal khabisul mu'tim, ada juga yang buruk, ya, yang jahat, ya, yang gelap. Wa jismul insani yatwi wara'ahu ruhan hiya sirru hayati. Nah, di balik jisim atau tubuh manusia itu ada roh yang merupakan sirrul hayah, ya, merupakan rahasia kehidupan. Tapi ini sebetulnya masih belum menjadi objek kajian ilmiah yang sifatnya memadai, ya, karena masih terbatas pengetahuan manusia tentang itu. Tetapi sekali lagi asar dan mazahirnya bisa diketahui, ya. Nah, kemudian di antara kajian tentang itu beliau katakan, wa idza kana al-jismu tubala zurratahu wa tufni ansijatuhu wa khalayahu ma lam yatanawal qistuhu minal ghaza. Jika jisim itu bisa tubala zarratuhu, bisa menderita bagian-bagiannya, sel-selnya, ya. Wa tufna atau watafni ansijatuhu wa khalayahu, bisa mati jaringan-jaringan organ-organ yang ada di dalamnya kalau tidak diberikan makanan, ya, malam yatanawal qistuhu minal ghaza. Kalau dia tidak diberikan asupan nutrisi, maka fajadirum birruhi ayyakuna laha ghaza'un yamudduha bitaqati ruhiyati kay tahtafiza bimuqawamatiha wa qimah. Maka demikian pula dengan arruh, ya. Kalau dia tidak diberikan asupan nutrisi, itu yang bisa memungkinkan dia memiliki taqatun ruhiyah, maka, ya, juga nanti akan sulit, ya, ruh itu untuk bisa berfungsi, ya, menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kay tahtafiza bimuqawimatiha wa qiyamiha, sehingga dia bisa, jadi perlu, sebagaimana jasad itu perlu asupan nutrisi, ruh pun, ya, ini kata beliau, itu juga memerlukan itu, sehingga bisa memberikan taqah ruhiyah, ya, potensi spiritual, ya, sehingga bisa menjalankan fungsinya, ya, sebagaimana mestinya.
Nah, setelah pengantar itu beliau katakan, ya walaysa biba'idin 'Allah ta'ala ay yakhtara min ibadihi nufusan laha min naqa'il jauhari wa salamatil fitrati wa ma ya'udduha lil faidil ilahi wal wahyi samawi wal ittisali bil mala'il a'la. Jadi bukan hal yang sulit bagi Allah Ta'ala untuk memilih di antara hamba-hambanya itu, ya, di antara manusia itu Allah pilihkan jiwa-jiwa yang bersih, ya, jiwa-jiwa yang bersih yang memancar cahaya darinya, fitrahnya selamat, ya, yang itu diperlukan untuk mendapatkan curahan ilahi, wahyu samawi, ya, dan juga memiliki hubungan dengan apa? Dengan al-mala'ul a'la. Dimiliki hubungan dengan apa namanya? Ya, semacam kekuatan supranatural, ya, yang di luar material yang kita kenal. Ya. Jadi tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Jadi ini beliau sampaikan untuk menyatakan bahwa wahyu itu mungkin, ya, mungkin. Artinya dengan pendekatan ilmiah pun kita itu bisa mengetahui ada orang itu dengan kecerdasan yang tinggi, ada orang dengan spiritualitas yang tinggi, ya, dan sebagainya. Nah, apa sulitnya katanya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memilih di antara manusia, di antara hamba-hambanya yang memiliki kelayakan semacam itu. Lalu kepada mereka ini Allah berikan wahyunya. Ya, liyulqiya ilaiha birisalatihi allati tasuddu hajatal bashari fi ruqi wijdanihi wa sumui akhlaqihi wa istiqamati nizami. Sehingga dia bisa memberikan kepadanya risalah, ya, risalahnya yang itu memenuhi kebutuhan umat manusia. Itu meninggikan meninggikan spiritual mereka, akhlaknya, dan juga sistemnya. Wa haulaihum rusuluhu wa anbiya. Mereka itulah para rasul dan nabi, para nabi, ya. Jadi para nabi, para rasul itu adalah sosok pilihan, ya, orang-orang yang terpilih, dan secara kecerdasan mereka itu cerdas luar biasa. Makanya kita kenal itu di antara sifat para nabi itu adalah fatanah. Fatanah itu apa? Cerdas. Jadi berargumen itu dahsyat itu, ya. Bukan argumen yang kosong, ya, tapi betul-betul kokoh, luar biasa. Di dalam Al-Quran itu banyak kita temukan fragmen dialog para nabi itu dengan umatnya yang itu menunjukkan kecerdasan luar biasa. Saya ambilkan contoh satu, misalnya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu kan pernah beliau itu dihadapkan kepada seorang penguasa di masanya. Kemudian penguasa itu berdialog, ya. Ibrahim berkata kepadanya, ya, ini sebagai bentuk dakwah juga, ya. Qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Jadi Ibrahim itu berkata, Robku itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa yang dikatakan oleh penguasa itu? Qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, dalam kitab tafsir itu dijelaskan bagaimana cara penguasa itu menghidupkan dan mematikan. Dia bilang begini, ada orang saya jatuhkan hukuman mati, divonis hukuman mati. Kalau dieksekusi berarti saya matikan. Kalau kemudian saya ampuni berarti saya hidupkan. Nah, itu kan sebenarnya secara logika itu kan bukan begitu maksud ungkapan Ibrahim tadi. Tetapi karena yang bersangkutan masih ada alasan berkilah, ya oke lah, Ibrahim juga tidak terlalu meladeni itu. Sebetulnya kan dari sisi argumentasinya rapuh sekali. Tapi Ibrahim tidak meladeni itu karena masih bisa ngomong kan. Ya sudahlah. Orang juga bisa menilai betapa rapuhnya argumentasi itu. Nah, Ibrahim kemudian mengganti argumentasinya dengan dengan ungkapan yang tidak bisa dibantah lagi. Apa yang dia katakan? Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim berkata bahwa Allah itu
menerbitkan matahari dari mana? Dari timur. Nah, kalau kamu punya kemampuan yang juga sama, fati biha minal maghrib. Coba kamu datangkan itu dari arah sebaliknya. Ya, kalau sudah seperti itu bagaimana? Mau bantah apa lagi? Fabuhital ladzi kafar. Bungkam orang yang ingkar itu. Nggak bisa. Ini kecerdasan yang luar biasa. Ya. Jadi argumentasi yang awal itu sebetulnya juga sudah kalah, ya. Tapi para nabi itu karena Allah berikan argumentasi yang dahsyat itu luar biasa, maka demikian. Ya. Cerdas. Ya. Di atas kemampuan rata-rata. Ya. Tidak ada nabi itu yang bodoh. Ya. Memiliki kecerdasan. Nabi SAW pun juga Allah anugerahkan yang demikian. Ya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau itu sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Misalnya di antara fenomena yang direkam oleh sejarah itu peristiwa pemindahan Hajar Aswad itu kan luar biasa itu. Di saat orang-orang itu bertikai karena memperebutkan siapa yang akan mengembalikan Hajar Aswad kembali ke posisinya. Jadi ceritanya itu kan Ka'bah mengalami banjir besar. Beberapa sisinya rusak sehingga perlu direnovasi. Jadi mereka pun memugar Ka'bah itu. Nah, karena dipugar, diperbaiki, Hajar Aswad itu disingkirkan dulu. Dipindahkan posisinya sehingga bisa diperbaiki yang lain. Setelah selesai renovasi itu mau dikembalikan. Nah, karena Hajar Aswad ini mereka pandang sebagai sesuatu yang istimewa. Nah, semua orang itu, semua kabilah itu berebut. Sampai-sampai nyaris terjadi pertumpahan darah. Ya, karena bagi mereka siapa yang bisa mengembalikan itu ke posisinya itu kehormatan yang besar. Semuanya mau. Nah, hampir terjadi pertumpahan darah. Ya, bertikai mereka, bertengkar. Pokoknya semuanya kabilah saya. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah kita undi sajalah. Nah, bagaimana bentuk undiannya? Bentuk undiannya itu dengan apa? Mereka bilang, siapa yang pertama kali nanti masuk masjid ini, Masjidil Haram itu, siapa yang pertama kali masuk, maka kita serahkan keputusan itu kepada dia. Terserah dia mau tunjuk siapa, gitu. Ya. Nah, ketika yang pertama masuk itu ternyata beliau, ya, Muhammad, belum diangkat jadi Rasul waktu itu, dia masuk. Nah, mereka itu sontak itu bersorak bahwa hazal amin, inilah orang yang terpercaya, yang layak untuk yang layak untuk memberikan putusan. Karena sebelumnya itu mereka itu sebetulnya juga harap-harap cemas, siapa nanti yang akan masuk ini. Mereka itu berharap yang akan masuk itu dari kabilahnya. Jadi kalau kabilahnya yang pertama masuk, tentu ya dia akan menunjuk kabilahnya untuk mengembalikan itu. Kalau kabilah lain, yang dari kabilah lain yang masuk, berarti ya kecil kemungkinan kita ini akan dipilih. Dia akan pilih kabilahnya sendiri. Ternyata yang masuk itu adalah beliau. Dan ketika mereka menyerahkan hasilnya, siapa yang mau ditunjuk, itu solusi yang beliau berikan juga itu luar biasa. Ya. Bahkan kalau kita belum pernah dengar cerita ini, mungkin sulit menduga seperti apa solusi yang diberikan oleh beliau itu, yang ternyata win-win solution, tidak ada yang kalah. Karena bayangan orang waktu itu, siapapun yang akan mengangkat, kabilah manapun yang mengangkat itu akan membuat kabilah yang lain tidak mendapatkan kehormatan yang sama. Jadi mereka semua, wah ini win and lose ini. Ternyata ketika beliau mengambil keputusan itu luar biasa, dahsyat, menunjukkan kecerdasan yang sangat tinggi. Ya, beliau tidak menunjuk satu kabilah tertentu. Yang beliau lakukan apa? Minta kain, ya, kain yang lebar, lalu dibentangkan. Lalu apa? Masing-masing kabilah itu diminta untuk memegang. Jadi perwakilan dari masing-masing kabilah itu diminta untuk memegang ujung dari kain itu. Nah, akhirnya semua kabilah itu punya kesempatan mengembalikan itu. Coba. Ini kalau kita belum pernah dengar cerita ini kan sulit kita bayangkan solusi itu. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ya, dan banyak contoh yang lain. Ya.
Nah, wala qarabata fi ayyakuna hadzal ittisalu bil wahyi samawi. Ya, tentu tidak aneh ya, bukan hal yang aneh kalau hubungan ini ya itu berkaitan dengan wahyu samawi. Ya, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala melakukan yang demikian tadi, memilih di antara hamba-hambanya itu yang punya keistimewaan dari sisi kecerdasan, dari sisi spiritualitas ya dan sebagainya, itu bukan hal yang aneh. Makanya para nabi itu bukan hanya cerdas secara akliyah ya, tetapi juga memiliki kematangan emosional ya, memiliki ketangguhan spiritual dan seterusnya. Itu luar biasa. Karena memang ujian mereka itu jauh lebih berat daripada manusia rata-rata. Maka perlu itu ya, ketangguhan dari sisi emosional, spiritual dan seterusnya. Nah, fanasul yauma yushahiduna tanwimal magnatis. Jadi ini beliau kasih contoh ya. Fenomena metafisika yang itu masih sulit dijangkau oleh nalar, tapi bisa kita lihat. Bisa kita lihat fenomena itu. Misalnya beliau contohkan manusia pada hari ini itu bisa melihat yang namanya hipnotisme. Itu kan belum sepenuhnya bisa dijelaskan secara ilmiah di masa itu ya. Bahkan di masa sekarang pun juga masih orang itu masih meraba-raba fenomena itu sebetulnya hakikatnya seperti apa. Wa huwa yudihu lahum anna ittisala nafsi li insaniyah ya bi quwwatin a'la minha yuhditsu asaran yuqarribu ila al-afhami zahiratil wahyi ya. Jadi itu menjelaskan kepada mereka bahwa hubungan jiwa manusia terhubungnya jiwa manusia dengan yang lebih kuat daripada dia itu bisa menimbulkan dampak ya, yuqarribu ilal afhami zahiratal wahyi haitsu yastati'u rajul quwwah al quwwatul iradatu ay yatasallata bi iradatihi ala man huwa ad'afu minhu, di mana jadi ini bisa mendekatkan pemahaman tentang apa zahirnya wahyu itu seperti apa, gambaran wahyu itu seperti apa, itu bisa didekatkan melalui pengamatan kita terhadap fenomena hipnotisme itu. Di mana apa seseorang yang punya al-qawiyul iradah ya, kemampuan apa ini ya, kemampuan yang kuat dari sisi kemampuan hipnotis itu kan dia dianggap lebih kuat ya, daripada pihak yang dia hipnotis. Ya, itu bisa mengendalikan orang yang lebih rendah yang lebih lemah daripada dia. Fayanam nauman amiqan, sehingga orang yang lebih lemah itu misalnya mengalami tidur yang dalam ya, wa yakunu rahna isyaratih ya, lalu dia berada di bawah kendalinya ya. Wa yulakinuhu ma yuridu fayajri ala qalbihi wa lisani, sehingga dia bisa mengarahkan apa yang dia inginkan. Jadi orang yang dihipnotis itu kan bisa dibuat melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang menghipnotis dia. Pernah lihat ya, tayangan-tayangan hipnotis itu kan sudah pernah marak dulu ya. Ditanya tentang sesuatu yang sangat rahasia pun bisa jadi dia kemukakan. Diminta melakukan ini itu bisa jadi dia kerjakan. Padahal dia tidak menyadari itu. Ya, ketika hipnotisnya dilepas, dia baru sadar bahwa tadi dia sudah mengatakan ini, sudah melakukan ini dan sebagainya. Ya, meskipun fenomena itu belum sepenuhnya bisa terjelaskan ya, secara ilmiah, tetapi setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa itu bisa terjadi ya, dengan kondisi manusia yang seperti itu saja bisa terjadi. Apalagi ya, wa iza kana hadza fi'lul insan bil insan, kalau ini ya merupakan fi'lul insani bil insan, merupakan perbuatan manusia terhadap manusia yang lain, fama zannuka biman huwa asyaddu minhu quwwah, maka bagaimana ya menurut engkau, menurut Anda ya kalau itu berkaitan dengan yang sosok yang lebih kuat lagi ya. Apalagi kalau kita bicara Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi maksud beliau itu ingin mengatakan bahwa yang namanya wahyu itu bukan perkara yang mustahil ya. Jadi di awal ini kan beliau sampaikan pengantar, karena ada sebagian pihak yang meragukan apa iya wahyu itu ada ya. Karena nanti dikaitkan dengan apa?
itu kan karangan saja itu, ya. Mimpi-mimpinya orang saja itu, semacam ilham saja, semacam bisikan-bisikan jiwa saja. Lalu kemudian beliau membantah menggunakan penjelasan tadi, ya. Lalu beliau berikan contoh yang lain lagi, ya. Wa yasma'un nasul ahaditsal musajjalata allati tahmiluha al-yawma muwajjahatul asir abiratal wihadi wan najadi was-suhul wal bihari duna ru'yati zawiha bal ba'da wafatihim. Orang-orang sekarang itu bisa mendengar, ya, misalnya rekaman, ya, yang dipancarkan oleh apa, ya, semacam seperti radio, ya, atau orang nonton TV pakai remote control, ya, segala macam. Itu kan sesuatu yang juga secara fisik tidak bisa disentuh, ya, fenomena gelombang, ya, elektromagnetik dan sebagainya itu tidak bisa dijangkau langsung oleh indera kita, tetapi asar pengaruhnya itu bisa kita rasakan. Dan dan pancaran gelombang itu bisa bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh, ya, menembus apa di sini, ya, dataran rendah, dataran tinggi, ya, daratan, lautan itu bisa ditembus semua. Ya. Sehingga orang itu bisa mendengar suara tadi itu meskipun tidak melihat orangnya. Jadi masa itu kan yang masih marak itu kan fenomena radio dan televisi, ya. Jadi orang itu bisa mendengar suara orang lain dari tempat yang sangat jauh, bahkan bal ba'da wafatihi, meskipun orang yang ngomong itu sudah meninggal dunia. Sama toh, kita bisa dengar suaranya Bung Tomo sekarang itu kan. Padahal sudah sekian puluh tahun yang lalu. Itu menembus batas. Bahkan ada lagi contoh yang beliau katakan ini, wa asbahar rajulani yatakhatabani fil hatif. Dua orang, ya, berbincang di telepon, ya. Ahaduhuma fi aqsal masyriqi wal akharu fi aqsal maghrib, satu di ujung timur, satu lagi di ujung barat. Wa qad yatara'ani ma'a hadza takhatub, ya. Mereka itu seakan bisa, ya, dalam berbincang ini. Waktu itu belum ada video call, ya. Kalau ada video call, contoh beliau akan lebih berkembang lagi. Waktu itu kan masih telepon. Fenomena telepon di masa itu saja sudah ada kan, jadi gambaran beliau kayak begitu, ya. Wala yasma'ul jalisuna bi janibihi masya'an siwa aziz, ya, kadawin nahlil ladzi fi sifatil wahyi. Jadi orang-orang yang duduk di dekatnya itu tidak bisa mendengar sesuatu kecuali hanya suara dengungan, ya, seperti kresek-kresek lah begitu. Kalau dulu itu kan telepon, ya, ada telepon. Masih ingat dulu telepon sama dulu, bukan HP, telepon masih diputar itu kan. Masih dapat nggak itu? Yang lahir di atas tahun 2000 itu nggak dapat kayaknya itu. Kalaupun dapat telepon yang masih ada kabelnya itu kan yang pencet-pencet. Dulu yang saman lampu itu diputar-putar. Coba cari videonya di YouTube itu. Jadi yang orang ada di sekitarnya itu kalaupun mendengar itu kan dia hanya mendengar suara kresek-kresek sih. Tidak bisa. Yang bisa dengar suara dari orang di ujung sana itu hanya yang pasang itu pesawat telepon di telinganya. Orang yang duduk di sampingnya nggak bisa dengar. Tetapi yang bersangkutan mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh orang yang sangat jauh, ya, bisa jadi di benua yang berbeda. Sementara orang di sekitarnya itu hanya mendengar seperti suara kresek-kresek itu, dengungan lebah. Nah, kalau bahasa beliau. Ini karena dikaitkan dengan sifatul wahyi. Karena nanti ada riwayat bagaimana wahyu itu didengar. Sahabat itu sempat ada yang dengar-dengar sedikit itu kalau wahyu turun seperti apa. Tapi yang bisa didengar itu seperti hanya kresek-kresek dengungan itu tadi, lebah itu. Tapi oleh Nabi SAW itu bisa ditangkap dengan sangat jelas makna itu. Nah, itu ingin beliau katakan bahwa tidak sulit memahami fenomena wahyu itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang. Ya, apalagi kita di zaman sekarang kan. Kalau dulu itu yang bisa berbicara, ya, dari tempat yang sangat jauh, bisa melihat orang lain dari tempat yang sangat jauh itu, ya, itu hanya orang yang punya karomah saja, ya, mungkin, ya. Nah, dia bisa lihat ini saudaranya di Eropa sana,
dia dari Indonesia. Tapi sekarang semua juga bisa melakukan itu. Nah, ya, semua bisa melakukan. Jadi kita mau mengikuti Imam Masjidil Haram membaca Al-Quran sekarang juga bisa. Sudah live. Ya. Gitu. Nah, maksudnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semestinya tidak sulit manusia itu memahami fenomena wahyu. Jadi aneh kalau ada orang sampai bertanya apa mungkin wahyu itu ada. Ya, itu maksud beliau ya. Wa man minna laysa lahu haditsu nafsin fi yaqzatihi aw manamihi yaduru fi khuladihi duna ayyara mutakalliman amamah. Siapa di antara kita itu yang tidak pernah berbicara ya, dalam dirinya, tidak pernah ada dialog dalam dirinya, ya, baik itu dalam keadaan sadarnya atau dalam tidurnya, ya, tanpa dia itu bisa melihat orang yang berbicara. Tidak ada orang yang berbicara di hadapannya, tapi di dalam diri kita itu ada dialog. Kita hanya sendiri, tapi ada pembicaraan. Baik itu dalam keadaan sadar, juga dalam keadaan mimpi. Di mimpi kan begitu kan? Kalau kita mimpi itu sama, fenomena mimpi sampai sekarang pun itu juga masih menjadi perkara yang misterius ya, di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun juga capaian-capaian tentang itu juga sudah ada, ya, tapi masih jauh dari memahami hakikat mimpi itu seperti apa. Mimpi itu kan hanya beberapa menit saja itu sebetulnya. Ya. Ada yang bilang mimpi itu hanya sekitar 9 menit ya, atau 11 menit, tidak lama. Tetapi mimpi kita itu kan kalau ingat itu bisa berhari-hari itu di dalam. Ya, bisa berpindah-pindah tempat ya, dengan sangat cepat dan seterusnya. Itu fenomena yang masih sulit dijelaskan sekarang. Jadi ya. Hadhihi wa ghairuha amsilatun tufassiru liuqulina haqiqatal wahyi. Yang semacam ini ya, itu merupakan contoh ya, bagaimana akal kita itu bisa menafsirkan hakikat wahyu. Ya. Apalagi sekali lagi di zaman sekarang dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, fenomena-fenomena abstrak, ya, fenomena-fenomena metafisik dan sebagainya itu semakin tersingkap sedikit demi sedikit. Ya. Wa qad syahadal wahyu mu'asiruh. Ya, wahyu itu pernah disaksikan oleh orang yang hidup di zaman itu. Ya, ini generasi sahabat ya ridwanullahi alaihim. Itu mereka menyaksikan fenomena wahyu itu secara langsung. Wa nuqila bit tawaturil mustawfi li syurutihi bima yufidul ilmal qat'iyya ila al-ajyalil lahiqah. Dan itu dinukilkan secara mutawatir ya, memenuhi syarat-syaratnya sehingga bisa menghasilkan ilmu yang meyakinkan. Ini sampai pada generasi-generasi berikutnya. Jadi sebetulnya karena ada yang namanya itu pemberitaan mutawatir, penukilan secara mutawatir. Informasi tentang itu meskipun kita itu tidak melihat secara langsung, tetapi tingkat keyakinannya itu sedemikian tinggi. Misalnya begini, kalau Anda ditanya, apakah Anda percaya bahwa Ka'bah itu ada? Tapi kan belum pernah ke sana misalnya ya. Belum pernah lihat di TV juga misalnya, belum pernah lihat di internet lah misalnya. Ya, misalnya 20 tahun lalu, 30 tahun lalu itu kan, kalau sekarang ya tiap hari juga bisa lihat. Nah, ditanya waktu itu, apakah Anda percaya ada Ka'bah? Percaya. Kenapa? Karena informasinya sudah sedemikian luas. Disampaikan oleh banyak orang dari generasi ke generasi. Dan tidak ada keraguan, tidak ada kesangsian dalam diri kita bahwa mereka itu sepakat berdusta. Jadi meskipun kita belum pernah ke sana, tapi informasi sedemikian rupa yang masif, yang luas disampaikan oleh banyak pihak itu tadi membuat kita itu memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi terhadapnya. Oh, ada yang namanya Ka'bah itu ada. Meskipun kita belum bisa melihat langsung.
Riwayatan mutawatir begitu. Jadi ketika wahyu itu diriwayatkan secara mutawatir, meskipun kita tidak hidup di masa itu, informasinya sampai kepada kita di masa sekarang dengan model periwayatan seperti tadi, itu membuat kita itu memiliki kesimpulan yang sangat kuat sampai pada tingkatan al-ilm, tingkatan yang meyakinkan bahwa memang itu ada. Bahkan wala masatil insaniyatu atharahu fi hadarati ummatih. Ya, manusia itu masih bisa merasakan pengaruhnya dalam peradaban umat. Sulit dinafikan wahyu itu, ya. Kalau melihat misalnya fenomena histori umat Islam, ya, sangat berkaitan hadarah mereka dengan wahyu. Wa quwwati atba'ihi, kuatnya pengikut-pengikutnya. Wa izzatihi mastamsaku bihi, demikian pula dengan apa? Izzah mereka. Atau wa quwwat atba'ihi wa izzatahum mastamsaku bihi. Bagaimana izzah mereka, kehormatan, kewibawaan mereka itu mastamsaku bihi, selama mereka berpegang dengan wahyu itu. Peradaban Islam itu pernah mencapai tingkat kegemilangannya, masa kemasannya. Dan itu karena kita berpegang kepada wahyu. Ya. Nah, sebaliknya, wan hiyara qiyanihim khuzlanahum ma farratu fi jambih. Ya, mulai merosotnya institusi mereka, ya, dan keruntuhannya ketika mereka mengabaikan, ya, meninggalkan wahyu. Mimma la yad'u majalan lisyakki fi imkanil wahyi wa thubuti. Ini tidak menyisakan ruang keraguan, ya, dalam hal apa memungkinkannya wahyu, ya, dan validnya wahyu itu. Bukan hanya mungkin, tapi pasti wahyu itu ada. Dan itu sesuatu yang valid, ya. Dan juga wa daruratil audati ilal ihtida'i bihi wa itfa'il lidzama'in nafsihi bimuslihil uliya wa qiyamihi ruhiyah. Sekaligus juga menunjukkan urgensitas untuk kembali, ya, untuk kembali kepada apa? Petunjuk, ya, petunjuk wahyu itu, untuk memadamkan kehausan jiwa kita, ya, dengan tuntunan-tuntunan yang mulia itu, ya, dan nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya. Jadi itu, ya, pengantar beliau tentang imkaniyatul wahyi wa wuku, ya, kemungkinan wahyu dan juga faktanya. Ya. Bahkan beliau tambahkan di sini, walam yakun rasuluna sallallahu alaihi wasallam awwala rasulin uhiya ilaihi. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga bukanlah rasul pertama yang diberi wahyu. Bukan orang pertama. Itu sudah dikenal sebelum-sebelumnya. Bal auhallahu ta'ala ila rusuli qablahu bimisli ma uhiya ilaihi. Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah mewahyukan kepada para rasul sebelumnya semisal dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Misalnya disebutkan di sini, ya, di dalam di dalam ayat surah An-Nisa, inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan juga nabi-nabi setelahnya. Nah, itu banyak sekali nabi disebut di sini, ya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, ya, wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ya, kami berikan wahyu juga kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Yaqub dari situ ada anak-anak keturunannya lagi, Isa, Ayyub, Yunus, apalagi Harun, Sulaiman. Wa ataina Daud az-zabura, kami berikan Daud itu zabur, ya, dan seterusnya. Setelah Allah sebutkan beberapa nama rasul itu, Allah tambahkan lagi di ayat berikutnya, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqasushum 'alaiki. Ya. Itu juga para rasul yang kami kisahkan kepada engkau. Yang kami kisah tentang mereka itu kami sampaikan kepadamu, dan juga, ya, jadi rasul sebelumnya itu wa rusulan lam naqasushum 'alaiki, dan juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan. Ya. Tidak kami kisahkan mereka itu kepadamu.
Jadi tidak semua kisah Rasul itu disampaikan, sebagian saja. Nah, kalau disampaikan semua itu tebal sekali itu kitab Al-Qur'anul Karim. Ini disampaikan hanya sebagian. Masih banyak Rasul yang tidak sampai kisahnya kepada kita. Ini menunjukkan bahwa mereka itu sangat banyak, ya, jumlah mereka banyak. Wa kallamallahu Musa taklima, ya, Allah berbicara dengan Musa, ya. Kisahnya sangat terkenal. Jadi ini menunjukkan ikhwafillah rahimakumullah bahwa wahyu itu juga bukan pertama kali diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada, ya, fenomena wahyu itu di masa-masa sebelumnya. Jadi juga dialami oleh banyak orang, ini para nabi, para rasul. Maka sebagai penutup dari pengantar ini beliau katakan, "Falaisa hunaka fi nuzulil wahyi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma yad'u ila ajab." Maka sebetulnya, ya, terkait turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah perkara yang bukan perkara yang aneh. Walidza angkarallahu 'alal uqala'i hadza fi qouli. Oleh karena itulah Allah mengingkari, ya, orang yang memandang aneh itu, ya, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mengira, ya, hal yang semacam itu dalam firman-Nya ini di dalam surah surah Yunus, ya. Akana linnasi ajaba, dalam ayat awal surah Yunus. Apakah manusia itu heran? An auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Apakah manusia itu heran bahwa kami itu memberikan wahyu kepada seorang di antara mereka untuk memberikan peringatan kepada manusia, menyampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya, di sisi Rabb, kebalasan yang baik di sisi Rabb mereka. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Orang-orang kafir itu berkata, sungguhnya orang ini adalah benar-benar penyihir yang nyata. Jadi kalau ada yang heran dengan wahyu itu sama sebetulnya dengan orang-orang kafir di masa itu. Padahal sebetulnya itu bukan fenomena yang aneh, ya. Fenomena yang biasa. Artinya biasa, sudah pernah terjadi, diberikan kepada banyak orang, di banyak nabi, banyak rasul sebelumnya. Nah, jadi di masa itu saja mestinya bukan fenomena yang aneh, apalagi di masa sekarang. Karena itu aneh kalau ada yang menganggap itu aneh, gitu, ya. Ya, jadi kalau ada orang masih ragu tentang wahyu itu aneh sekali, ya. Mestinya kalau orang-orang musyrik jahiliyah saja dianggap aneh ketika mempersoalkan itu, apalagi orang-orang di zaman sekarang, ya. Yang tadi kita itu terbantu dengan banyaknya penemuan-penemuan ilmiah terbaru yang tidak ada di masa itu, yang sebetulnya mendekatkan konsep wahyu itu. Kenapa kita sulit memahami wahyu itu, padahal, ya, teknologi apalagi sekarang 5G itu sudah mulai muncul. Harusnya tidak sulit memahami wahyu itu, ya. Baik, ya. Itu sedikit pengantar dari beliau. Nah, sekarang kita akan lihat makna wahyu, ya, makna wahyu. Kalau ada pertanyaan ditampung, ya. Insyaallah nanti selesai ini kita bahas. Nah, sekarang kita akan lihat makna wahyu itu, ya. Yuqal wahaitu ilaihi wa auhaitu. Ya, dikatakan wahaitu ilaihi wa auhaitu. Jadi kata kerja terkait wahyu ini bisa dengan menggunakan kata waha, ya, waha, atau bisa juga auha, ya. Jadi waha yahi atau auha yuhi, itu sama maknanya. Wahaitu ilaihi itu sama maknanya dengan auhaitu. Jadi kalau kita menggunakan kata waha yahi itu ada tambahan ila, tapi bisa juga menggunakan kata auhaitu, ya. Ini juga bisa menggunakan ila, ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, secara bahasa ini dulu kita lihat, ya. Jadi wahaitu ilaihi wa auhaitu, ya, wahaitu ilaihi maksudnya idza kallamtahu bima tukhfihi an ghairihi. Jika kita baca wahaita saja. Wahaita ilaihi wa auhaita, kamu mewahyukan, kamu memberikan wahyu kepada
orang lain itu secara bahasa iza kallamtahu bima tukhfihi an ghairihi. Jika engkau berbicara kepadanya yang itu engkau sembunyikan dari orang lain. Maksudnya hanya dia yang bisa dengar. Jadi wahyu secara bahasa itu artinya kita menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cara yang apa? Yang samar, yang rahasia, sehingga yang bisa tahu itu hanya orang yang kita sampaikan. Jadi misalnya kita kumpul beberapa orang ini, saya hanya mau menyampaikan kepada salah seorang di antara kalian. Nah, misalnya saya kasih isyarat kepada dia, atau saya berbisik kepadanya, ya, sehingga yang bisa tahu itu hanya dia, yang lain nggak tahu. Nah, itu sebetulnya secara bahasa kita melakukan wahyu tadi, ya, karena wahyu secara bahasa itu artinya itu. Wal wahyu al isyaratus sari'ah. Wahyu itu isyarat yang cepat. Wadzalika yakunu bil kalami ala sabilir ramzi wat ta'rid. Itu bisa ya dalam bentuk ucapan yang sifatnya kode ya, isyarat. Ya. Sindiran, tidak langsung kepada bentuk ungkapannya kepada semua orang. Wa qad yakunu bi sautin mujarrad, bisa dengan suara saja, wa bi isyarati bi ba'dil jawarih, atau dengan isyarat menggunakan anggota tubuh. Kita kasih isyarat kepada orang lain ya, kepada teman kita kode mata misalnya gini ya, atau kita kasih jari ya. Nah, itu juga bisa ya, disebut sebagai wahyu secara bahasa. Wal wahyu masdar. Wahyu itu bentuk masdar ya. Untuk masdar ini istilah bahasa Arab ya. Dari kata apa tadi? Wahayahi, wahyan. Atau juga bisa auhayuhi ya, bisa juga menggunakan bentuk itu. Wa madatul kalimati tadullu ala ma'nayaini asliyaini humal khafa'u wa sur'ah. Isi dari kata itu, makna kata itu menunjukkan dua makna asal. Jadi kalau disebut wahyu itu ada dua komponen makna di dalamnya. Apa itu? Al khafa'u, samar, wa sur'ah, dan cepat. Samar dan cepat. Walidza qila fi ma'nahu, oleh karena itu dikatakan tentang maknanya itu, wahyu itu adalah al-i'lamul khafiyyus sari'ul khassu bima yuwajjahu ilaihi bihaitsu yakhfa 'ala ghairihi. Itu merupakan penyampaian yang tersembunyi, kemudian sari', cepat, khas ya, jadi terkhususkan bima yuwajjahu ilaihi, kepada pihak yang dituju, bukan kepada yang lain, hanya kepada pihak yang dituju. Bihaitsu yakhfa 'ala ghairihi, yang tidak diketahui atau samar bagi yang lain. Jadi yang lain yang tidak dikasih wahyu itu tidak tahu. Wa hadza ma'nal masdar. Ini makna masdar. Ya. Jadi kata wahyu itu bisa dimaknai sebagai masdar. Wa yutlaqu wa yuradu bihil muha. Bisa juga digunakan dan dimaksudkan untuk menyebut wahyu itu sebagai muha, sebagai sesuatu yang diwahyukan. Ai bi makna ismil maf'ul. Jadi maknanya sebagai isim maf'ul. Sama dengan kemarin kita bahas Quran begitu kan. Quran itu bisa dimaknai masdar, bisa juga sebagai isim maf'ul. Bisa dimaknai bacaan, bisa juga dimaknai sesuatu yang dibaca. Nah, wahyu itu juga begitu, bisa dimaknai sebagai wahyunya, sebagai pemberitahuan atau penyampaian informasi itu. Bisa juga ya dimaknai sebagai objek. Ya. Sesuatu yang diwahyukan itu apa? Oh, wahyu itu sendiri. Sesuatu yang diwahyukan itu adalah wahyu. Ya. Wal wahyu bimaknahu lughawi yatanawal. Wahyu dalam maknanya secara bahasa itu bisa mencakup ya, ada banyak aspek. Ada 5 di sini yang beliau contohkan. Ini masih sebagai bahasa, makna bahasa. Dan ini digunakan dalam Al-Quran. Ya. Makna bahasa wahyu itu digunakan dalam Al-Quran. Yang pertama, bisa mencakup al-ilham al-fitri lil insan. Al-ilhamul fitri lil insan, atau al-ilham al-fitri lil insan. Ilham ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ilham fitri untuk manusia. Kal wahyi ila ummi Musa. Ya, seperti wahyu kepada ibunda Musa.
Itu Allah gunakan redaksi wahyu padanya. Padahal ibundanya Musa itu bukan rasul. Ya. Sini disebutkan di dalam surah Al-Qasas ya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, ya. Kami wahyukan kepada ibunda Musa untuk menyusuinya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an juga redaksinya wahyu. Ini makna bahasa ya. Jadi kalau baca ayat ini jangan berpikir wah berarti Nabi Musa itu ibunya itu juga dikasih wahyu, itu berarti dia itu nabi juga. Bukan, itu makna bahasa. Bahkan ada juga awal ilhamal ghariziyya lil hayawan. Ilham yang sifatnya instinktif. Ya, kepada hewan. Juga ada ya. Juga digunakan kata wahyu ini dalam Al-Qur'an. Misalnya kal wahyi ilan nahl. Wahyu kepada lebah. Dalam surah An-Nahl ya, wa auha rabbuka ilan nahl, ya Rabbmu itu mewahyukan kepada lebah, maksudnya itu mengilhamkan ya secara instinktif, secara dari insting ya, naluri lebah itu. Apa isi wahyunya? Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun, ya untuk apa? Membuat rumah ya dari gunung, dari pohon ya, dari apa tempat-tempat tinggal manusia ya, yang dibikin oleh manusia. Jadi makanya itu lebah itu ada sarangnya di gunung ya, di batu-batuan, ada juga yang bikin sarang di pohon-pohon ya. Ada juga yang memang disediakan dibikinkan manusia. Kenapa lebah mau bikin? Ya memang Allah perintahkan. Kalau bahasa ayat itu Allah wahyukan. Rabbmu mewahyu. Wa auha rabbuka ilan nahl. Kemudian yang ketiga, wal isyarat as-sari'ata ala sabil ramzi wal iha. Isyarat yang cepat. Ya, dalam bentuk kode, dalam bentuk pokoknya tidak dengan ucapan. Ya, dengan kode, dengan tanda, sinyal, ya. Ka ihai Zakaria fima hakahul Qur'anu anhu, seperti wahyu yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Zakaria, Nabi Zakaria ya, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini ada di dalam surah Maryam ya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Keluarlah ya, lalu dia keluar kepada kaumnya dari mihrab itu ya, lalu mewahyukan kepada mereka. Yang mewahyukan ini siapa? Nabi Zakaria. Ya, untuk apa? Apa isi wahyunya? Ansabbihu bukratan wa ashiya. Ya, untuk bertasbih pagi dan petang. Mewahyukan di sini maksudnya menyampaikan dengan isyarat. Ya, karena itu kan sebetulnya kalau di dalam surah itu diceritakan itu ketika malaikat itu sampaikan kepada, jadi ceritanya gini, di Nabi Zakaria itu kan pernah berdoa di mihrabnya Maryam, tempat Maryam itu melaksanakan ibadah di situ. Dia berdoa di situ karena kan itu tempat yang istimewa ya, dalam surah Ali Imran ya, ceritanya itu mihrabnya Maryam itu sering ada makanan di situ. Zakaria itu heran. Ya, dari mana ini makanan-makanan? Anna laki haza. Dari mana ini makanan-makanan ini? Tidak pernah kita kasih, kenapa ada di sini? Nah, kemudian Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Tanpa batas. Terserah Allah mau kasih. Nah, ketika mengetahui itu kemudian, wah ini tempat istimewa. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, ya di tempat itulah Zakaria itu berdoa kepada Rabbnya. Dia minta apa? Di antara doanya itu apa? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, generasi
penerus yang baik, anak-anak yang soleh gitu ya. Karena Zakaria waktu itu belum dianugerahi anak, padahal dia sudah tua. Nah, dia berdoa di situ. Sungguhnya engkau maha mendengar doa. Nah, singkat cerita, turun malaikat itu. Ijabah doanya disampaikan kepadanya. Bahwa apa? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia masih sholat, sementara sholat di mihrab itu ada malaikat berseru kepada dia, annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwa Allah itu memberikan berita gembira kepadamu dengan Yahya. Maksudnya itu anaknya nanti, ya. Saddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nah, diceritakan nanti dia istimewa, ada sifat-sifatnya itu, termasuk dia nabi nanti. Ya. Maka kemudian Zakaria itu minta, ini senang dia, tapi dia minta tanda bahwa itu betul, bahwa bisikan atau seruan itu kan seruan gaib, ya. Dia ingin minta minta bukti. Jadi dia berkata, jadi awalnya itu dia agak sanksi juga, ya. Dia bertanya bagaimana ini saya bisa punya anak, ya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Bagaimana saya ini bisa punya anak, ya, sementara saya ini sudah berumur, sudah tua. Istri saya juga sudah berumur, ya, tidak muda lagi maksudnya, ya, sudah sangat tua. Meskipun di ayat itu tidak disebutkan berapa usia, tapi sudah tua lah, ya. Secara biasanya lazimnya itu orang seumur gitu itu sudah tidak punya anak lagi. Istrinya juga sudah tua. Ya, tapi kemudian disampaikan kepadanya, ya, bahwa itu mudah, ya, kalau Allah mau kan mudah, ya. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya, kalau Allah mau lakukan, ya terserah, Allah bisa melakukan itu. Nah, lalu kemudian dia bilang Zakaria ini, qala rabbi ij'alli ayah, ya, wahai Rabbku, berikan kepadaku tanda, bahwa ini tanda yang betul. Nah, maka kemudian apa tanda yang Allah berikan? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Kamu itu nanti 3 hari tidak bisa ngomong, kecuali hanya memberikan isyarat. Akhirnya betul. Makanya ketika keluar dari mihrab itu, dia mengajak kaumnya untuk bertasbih. Kan sebelumnya kan memang sudah sering mengajak kaumnya ini untuk. Nah, akhirnya nggak bisa. Akhirnya di sini, ya, fa'auha ilaihim ansabbihu bukratan wa ashiya. Ya. Jadi akhirnya dia keluar itu dari mihrab itu hanya bisa kasih isyarat pada kaum. Ya, wallahu alam seperti apa bentuk isyaratnya. Yang jelas isi isyaratnya itu adalah untuk bertasbih. Ya. Makanya kadang kita kisah-kisah ini kan terpencar di banyak tempat. Jadi untuk memahami ayat ini kadang kita harus lihat seperti apa sih fragmen yang ada di surah yang lain, sehingga kita paham, oh ternyata wahyunya itu begini, ya. Karena di surah Ali Imran itu juga tidak disebutkan sampai cerita ini, wah dia sampaikan kepada kaumnya itu begini-begini, tidak sampai cerita itu di situ. Adanya di tempat lain. Nah, baik, ikhwafillah rahimakumullah, itu bentuk yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, ya, wahyu itu juga bisa bermakna secara lugawi itu apa? Wa waswasatas syaitani wa tazyinahu syarra fi nafsil insan. Waswas yang berasal dari syaitan. Gimana dia memberikan tipu daya, ya, menghiasi keburukan fi nafsil insan, pada diri manusia. Jadi dalam Al-Qur'an itu setan juga disebut memberi wahyu. Misalnya di sini di dalam suratul An'am, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sungguhnya setan-setan itu betul-betul memberikan wahyu kepada para wali mereka. Liyujadilukum, untuk bisa membantah kalian. Jadi setan itu juga membisikkan. Jadi kalau musuh-musuh Islam sekarang ini kadang-kadang kita heran, dari mana lagi ini tuduhan begini ini, ya, serangan mereka, opini mereka itu modelnya begini lagi, dari mana itu? Nah, itu setannya tidak tinggal diam. Karena kadang-kadang setan itu juga gemas ini melihat manusia ini
musuh Islam tapi bodoh gitu kan. Bodoh sekali kamu ini. Begitu saya kau tidak bisa. Akhirnya setan tuh turun tangan. Kasih tahu. Nah, gitu ya. Begini caranya. Nah, sampaikan kepada aulianya, wali-wali setan. Jadi, itu juga Allah dalam Al-Quran menggunakan redaksi wahyu. Jadi setan pun memberikan wahyu. Atau di dalam surah yang lain, ya, di dalam surah apa ini? Al-An'am juga ya, surah yang sama tapi ayat yang lainnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh. Musuh berupa setan manusia dan juga setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Membisikkan wahyu, memberikan wahyu satu sama yang lain. Ya, zukhrufal qawli gurura ya, dengan kalimat-kalimat, dengan ucapan-ucapan yang melenakan, ya, menyesatkan dan seterusnya. Jadi bisikan di antara mereka, was-was syaitan itu juga disebut wahyu secara bahasa, ya. Secara bahasa. Dan memang ini sangat halus ya, wahyunya setan ini, hati-hati ya. Kalau ada orang zaman sekarang, saya dapat wahyu. Saya juga dapat wahyu katanya. Wahyu mana dulu? Ya, jangan wahyu dari setan ini ya. Ada orang kan begitu, dapat wangsit, dapat wahyu katanya, ternyata dari setan. Nah itu harus waspada ya, bisikan setan itu dahsyat ya. Ketika di surah apa itu, surah An-Nas itu kan ada ungkapan ya, allazi waswisu fi sudurin nas, atau kita berlindung min syarril waswasil khannas. Itu para ahli tafsir memberikan penjelasan. Itu waswas itu al-kalamul khafi, ungkapan yang, ucapan yang sangat samar ya. Saking samarnya itu ya, sampai Imam Al-Baghawi itu menyatakan yasilu mafhumuhu ilal qalbi min ghairi sima. Dia bisa masuk ya ke dalam hati tanpa didengarkan. Maksudnya begini, kalau kita itu berbisik kepada orang, agar pesan kita bisa sampai kepada orang yang kita bisik, sekecil apapun suara kita itu harus kedengaran sama dia. Paham maksudnya? Kalau kita berbisik kepada teman kita, agar informasinya itu bisa dia pahami, sekecil apapun suara kita itu minimal harus terdengar sama dia. Kalau tidak terdengar, informasi itu tidak akan sampai. Tapi yang namanya bisikan setan itu lebih dahsyat. Ya, tanpa perlu didengar oleh telinga, itu bisa masuk. Beda kan kalau kita berbisik kepada teman kita tadi kan. Sekecil apapun bisikan kita kepada teman, dia harus terdengar agar teman itu paham. Nah, bisikan setan itu tidak perlu terdengar. Saking dahsyatnya itu. Makanya kita perlu berlindung dari was-wasnya syaitan. Nah, itu dalam bahasa Al-Qur'an disebut juga wahyu. Ya. Kemudian yang kelima, makna lugawi yang kelima, ma yulqihillahu ila malaikatihi min amrin liyaf'aluh. Ya, apa yang Allah beri sampaikan kepada malaikatnya berupa perintah untuk mereka lakukan. Ya, misalnya ini di dalam suratul Anfal ya, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ya, ketika Rabbmu mewahyukan kepada al-malaika. Apa isi wahyunya? Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Itu disebut wahyu juga. Ya, secara bahasa ya. Walughatul Qur'anil fasyiyah, kata atau bahasa Al-Qur'an yang populer, yang terkenal itu menggunakan kata auha bil alif ya, dengan kata alif. Jadi bukan dengan wahayahi, meskipun dalam bahasa Arab itu kata wahyu itu sebetulnya berasal dari kata wahayahi ya. Tapi yang digunakan oleh Al-Qur'an itu bentuk namanya bentuk muta'addi ya, dikasih tambahan ya, menjadi auha ya, dengan alif. Walam yasta'mil masdaraha, tidak menggunakan masdarnya ya, tidak menggunakan masdar dari kata auha ya. Wa inna ma jaa fihi masdarus sulasi, yang digunakan itu adalah masdar sulasi ya. Ini kalau sudah belajar shorof baru mengerti ya. Jadi kata wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Jadi kata wahyu dari itu sebetulnya bentuk sulasi mujarrad
Sementara kata auha itu kan sulasi mazid. Ya. Nah, kalau tidak paham penjelasan itu belajar bahasa Arab, belajar sorof. Ya. Wa wahyullahi ila anbiya'ihi qad arrafuhu syar'an. Nah, sementara wahyu Allah kepada para nabinya itu didefinisikan oleh mereka, oleh para ulama maksudnya, secara syar'i. Nah, ini secara istilah sekarang ya. Kalau tadi secara bahasa, secara istilah bahwa bi annahu kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabiyyin min anbiya'ihi. Itu merupakan kalamullah ta'ala yang diturunkan kepada nabi ya, pada nabi-nabinya. Itu secara terminologi. Wa huwa ta'rifun lahu bimakna ya, bimakna ismil maf'uli ayil muha. Ini definisi ini berarti kata wahyu itu dimaknai sebagai isim maf'ul ya, yaitu yang diwahyukan. Nah, kalau menggunakan masdarnya wal wahyu bil ma'nal masdari, wahyu kalau dengan makna masdar istilahan, secara istilah itu artinya apa? Huwa i'lamullahi ta'ala man yastafihi min ibadihi ma arada min hidayatin bi tariqatin khafiyatin sari'ah. Itu penyampaian ya, penyampaian oleh Allah Ta'ala kepada orang yang dipilihnya di antara hamba-hambanya apa yang dikehendakinya berupa hidayah ya, atau berupa petunjuk dengan cara yang khafiyah ya, dengan cara yang samar, syariah ya, dengan cara yang cepat. Jadi kalau memaknai wahyu itu secara istilah ada dua. Apakah kita maknai dalam bentuk masdarnya atau dalam bentuk isim maf'ulnya? Kalau isim maf'ul tadi berarti al-wahyu bimakna al-muha, yang diwahyukan. Maka didefinisikan sebagai apa? Kalamullah, yang diturunkan kepada nabi. Itu definisi kalau berdasarkan bentuk masdar yang dimaknai sebagai isim maf'ul. Tapi kalau wahyu itu dimaknai bentuk masdar sebagai masdar, berarti apa? Masdar itu apa? Apa masdar itu dalam bahasa Indonesia? Jeren ya, jeren. Jeren itu begini, saya kasih contoh yang lalu itu, saya kasih ingat lagi. Misalnya saya berkata begini, hobi saya memancing, hobi saya membaca. Memancing dan membaca itu kata benda atau kata kerja? Sebetulnya kan aslinya kata kerja, tapi dalam kalimat itu kan dimaknai sebagai kata benda, ya dah? Nah itu namanya jeren, itu namanya masdar. Jadi kalau al-wahyu itu dimaknai sebagai masdar, itu artinya apa? I'lam ya, sebagai bentuk penyampaian informasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilihnya ya, di kalangan hamba-hambanya berupa hidayah tadi dengan cara apa? Bitariqatin khafiyah, dengan cara yang samar, syariah. Samar ini maksudnya yang lain itu nggak tahu, hanya yang bersangkutan, yang terpilih itu yang tahu. Syariah dan itu dengan cepat ya. Kemudian beliau menambahkan di sini definisi yang disebutkan oleh Muhammad Abduh ya, wa arrafahu al-ustaz Muhammad Abduh fi Risalatit Tauhid, dalam kitabnya Risalatit Tauhid, bi annahu, bahwa wahyu itu irfanun yajiduhu syakhsu min nafsihi ma'al yaqini bi annahu min qibalillahi bi wasitatin aw bi ghairi wasitah. Itu merupakan irfan yang didapati oleh seseorang dalam dirinya disertai keyakinan bahwa itu berasal dari Allah, baik dengan perantaraan atau tanpa perantaraan. Wal awwalu bi sautin yatamassalu li sam'ihi aw bi ghairi saut. Ya, bentuk yang awal itu bisa dengan, artinya dengan, kalau dengan perantara itu perantaranya bisa suara yang sampai dia dengarkan ya. Jadi sesuatu yang didengarkan oleh yang bersangkutan atau tanpa suara dengan perantaran yang lain. Kemudian wa yufarriqu bainahu wa bainal ilham. Beliau membedakan antara wahyu itu dengan ilham. Bi annal ilhama wijdanun tastaiqinuhu nafsu wa tansaqu ila ma yutlabu ala ghairi syu'urin minha min aina ata.
Wijdan, ya, jadi ilham itu sebagai intuisi, ya, intuisi yang diyakini oleh seseorang, lalu dia mengikuti apa yang dituntut tanpa dia menyadari, ya, tanpa dia menyadari dari mana datangnya itu. Itu namanya intuisi. Dari mana datangnya? Tapi kalau wahyu itu tahu bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara intuisi dia tidak tahu dari mana datangnya. Wa huwa ashbahu biwijdanil ju' wal 'atashi wal hazni was surur. Itu serupa dengan intuisi orang kalau lapar, ya, haus, sedih, gembira. Nah, tiba-tiba ada dorongan dalam dirinya. Kalau lapar itu intuisi kita apa? Kalau lapar intuisinya apa? Nah, itu ada bisikan dalam diri kita cari makan gitu lah. Itu namanya ilham juga itu. Melekat secara naluriah pada kita. Dorongan. Goriza itu kan membentuk dorongan. Dorongan untuk apa? Ya untuk memenuhi itu. Makanya kalau lapar itu lihat makanan dengan kalau kenyang lihat makanan beda. Dorongannya beda. Sama-sama, makanannya sama-sama coto Makassar di depan. Tapi satunya dalam keadaan lapar, satunya dalam keadaan kenyang. Beda itu dorongannya. Karena satunya ada laparnya, satu tidak ada. Gitu. Atau di depan hanya nasi putih saja. Tapi sangat lapar itu dorongannya beda. Dibandingkan dengan orang yang kenyang di depannya coto Makassar. Beda. Bisa jadi lebih dahsyat dorongannya yang hanya nasi putih. Begitu, ya. Wa huwa ta'rifun lil wahyi bil ma'nal masdari, yaitu definisi wahyu dengan pemaknaan sebagai masdar, ya. Wa bidayatuhu wa in kanat wahyu masybuhu bi hadisi nafsi awil kashfi illa anna al farqa bainahu wa bainal ilham allazi jaa fi ajzi ta'rifiyan fi hadza, ya. Memang bisa samar, ya, definisi itu dengan bisikan jiwa, ya, atau firasat, ya, dan sebagainya. Hanya saja pembedaan antara wahyu dengan ilham yang disebutkan dalam definisi ringkas oleh Muhammad Abduh tadi itu bisa menafikan kesamaran itu. Ya, maksudnya di wahyu tadi kan jelas ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau sifatnya ilham itu yang bersangkutan tidak tahu ini dari mana. Nah, itu, ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, itu definisi tentang wahyu, ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Istilah tadi ada dua, ya, ada istilah secara dengan pemaknaan dia sebagai isim maf'ul, ya, ada juga yang memaknai sebagai masdar. Jadi kalau di mana isim maf'ul itu berarti sebagai objek. Wahyu itu berarti apa yang diwahyukan. Kalau dimaknai sebagai masdar berarti apa? Proses, berarti aktivitas penyampaiannya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, ya.